Pada video kedua ini, kita akan membahas penggunaan metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa. Setelah memahami cara kerja metode numerik untuk menyelesaikan PDB orde 1, kita akan melihat bahwa metode yang sama bisa juga kita gunakan untuk menyelesaikan sistem yang terdiri dari lebih dari satu persamaan. Sebagai contoh, kita punya sistem dengan dua persamaan dan dua variabel tak bebas, yaitu variabel X dan variabel Y, yang masing-masing disertai dengan nilai awal. Solusi dari sistem ini sebetulnya adalah fungsi xt dan fungsi yt sedemikian rupa sehingga apabila xt dan yt beserta turunannya ini disubstitusikan akan memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Kita bisa memperhatikan contoh berikut dan silakan bisa dicek bahwa fungsi x dan y yang ada di sini ini merupakan solusi eksak dari masalah nilai awal yang diberikan di atasnya. Solusi numerik untuk sistem persamaan diferensial biasa pada hakikatnya diperoleh dengan cara menerapkan metode numerik secara simultan terhadap setiap persamaan yang ada pada sistem persamaan diferensial. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan metode Euler yang dengan metode Euler ini kita partisi interval T menggunakan ukuran langkah tertentu, lalu kita coba peroleh hampiran untuk xt dan hampiran untuk yt, yang mana ini dihitung secara simultan. Misalkan kita memiliki sistem masalah nilai awal berikut, yang mana ini diberlakukan untuk interval T dari 0 sampai 0,2, dan di sini kita akan menggunakan ukuran langkah 0,01. Dengan mempartisi T berdasarkan ukuran langkah yang diberikan, kita akan punya T1 yaitu ketika T-nya sama dengan 0,1 dan T2 yaitu ketika T-nya sama dengan 0,2. Ini mengharuskan kita untuk menghitung X1 dan Y1, dan ini mengharuskan kita untuk menghitung X2 dan Y2. Menggunakan metode Euler, kita akan memiliki formula umum untuk XK plus 1, kita akan punya ini sama dengan XK ditambah ukuran langkah lalu dikalikan dengan fungsi yang bergantung pada T, X, dan Y. Fungsi F di sini tentunya adalah tidak lain merupakan fungsi yang terdefinisi pada persamaan diferensial yang pertama. Ya, jadi ini adalah fungsi F. Sementara untuk hampiran Y, kita pun akan memperoleh rumus yang serupa, ya. Dan di sini kita akan kalikan H-nya dengan fungsi, kita namakan fungsi G, yang juga bergantung pada T, X, dan Y. Nah, fungsi G-nya berarti kita peroleh pada persamaan yang kedua. Untuk menghitung X1, berarti di sini kita akan bekerja pada iterasi yang pertama. Untuk iterasi yang pertama, untuk menghitung X1, kita akan mensubstitusikan nilai X0, yaitu nilai X ketika T-nya sama dengan 0, kemudian nilai H-nya, yaitu 0,1, dan kita substitusikan ketika T-nya sama dengan 0,
yaitu 0, kemudian X0-nya yaitu 6, dan kemudian Y0-nya yaitu 4. Ya, di sini kita tahu bahwa X0-nya adalah 6, kemudian kita punya rumus untuk F-nya adalah X ditambah 2Y, berarti kita punya 6 ditambah 2 dikalikan dengan 4. Dari sini kita memperoleh nilai 7,4. Kemudian untuk Y1 kita akan peroleh dari Y0 ditambah ukuran langkah, lalu dikalikan dengan fungsi G yang juga bergantung pada 0 yaitu T0, 6 yaitu X0, dan 4 yaitu Y0. Di sini Y0-nya adalah 4, nilai Y ketika T-nya sama dengan 0, kemudian ukuran langkahnya 0,1, dan untuk fungsi G rumusnya adalah 3X ditambah 2Y, berarti kita punya 3 dikali 6 ditambah 2 dikali 4. Ini menghasilkan jawaban 6,6. Itu untuk iterasi yang pertama. Adapun untuk iterasi yang kedua, dengan cara yang serupa, kita akan memperoleh X2 dan Y2. Untuk X2 ini diperoleh dari X1 ditambahkan dengan ukuran langkah dikali F, berarti di sini adalah ketika T1 yaitu ketika T-nya sudah 0,1, kemudian X1 yang tadi diperoleh pada iterasi yang pertama, dan Y1 yang diperoleh pada iterasi yang pertama juga. Nah, kemudian yang ini kita punya Y1 dikali H, dan ini fungsi K yang sama seperti di atas, bergantung pada T1, X1, dan Y1. Untuk X2 ini kita memperoleh hasil, silakan mohon dicek, ini adalah 9,46, sementara untuk Y2, X2 tadi, sementara untuk Y2 kita punya nilai 10,14. Dari pengerjaan ini pada dasarnya ketika kita menerapkan metode Euler untuk sistem persamaan diferensial, ini tidak berbeda jauh dengan ketika kita menerapkan metode Euler untuk persamaan diferensial yang hanya terdiri dari satu persamaan saja. Nah, solusi yang lebih akurat tentu bisa diperoleh menggunakan metode yang memiliki orde Galat lebih tinggi, dalam hal ini seperti metode RK orde 4. Namun perlu dicatat bahwa metode ini tentunya membutuhkan lebih banyak perhitungan. Untuk variabel X kita harus menghitung 4 nilai F, sementara untuk variabel Y kita juga harus menghitung 4 nilai G. Tabel berikut menunjukkan hasil penyelesaian sistem persamaan diferensial yang sama yang tadi kita selesaikan menggunakan metode Euler, namun di sini kita menggunakan metode RK orde 4 dengan ukuran langkahnya adalah di sini kita bisa lihat ukuran langkahnya adalah 0,02. Jika kita bandingkan hasilnya dengan solusi eksak, kita bisa melihat bahwa ini adalah solusi eksaknya pada titik ujung. Kita bisa melihat final global error-nya ini relatif sangat kecil. Ya, jadi ini untuk X 0,2, sementara untuk Y 0,2 pun kita peroleh final global error-nya relatif kecil. Dan sekali lagi, hasil dari penyelesaian menggunakan metode RK orde 4 ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler sebelumnya. Dari penjelasan dan contoh yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa metode numerik yang telah kita pelajari pada penyelesaian
persamaan diferensial orde 1 sebelumnya dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa. Perbedaannya hanya pada proses iterasi yang dilakukan secara simultan untuk setiap persamaan. Dan di sini solusi numerik yang dihasilkan di setiap iterasi memiliki jumlah yang sama dengan jumlah persamaan yang ada dalam sistem. Selanjutnya kita akan membahas metode numerik untuk persamaan diferensial biasa orde tinggi. Persamaan diferensial biasa orde tinggi biasanya melibatkan turunan tingkat tinggi seperti turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Salah satu contohnya adalah model pegas pada sistem mekanika berikut. Ini adalah contoh persamaan diferensial biasa orde yang kedua. Untuk perkuliahan kita akan fokus pada PDB orde 2 yang dapat dituliskan dalam bentuk umum berikut. Perhatikan bahwa PDB orde 2 ini dapat diubah menjadi sistem persamaan diferensial orde 1 melalui substitusi yang sesuai. Seperti apa substitusinya? Di sini kita akan mengganti X aksen T dengan YT, dan dengan kita turunkan satu kali lagi, maka turunan keduanya bisa dinyatakan dalam bentuk Y aksen T. Dengan substitusi ini kita bisa menuliskan ulang persamaan diferensial orde 2 kita menjadi, pertama kita akan punya dx per dt, yaitu X aksen T yang kita akan tuliskan sama dengan Y, dan yang kedua turunan dari Y yaitu X aksen T, tapi kita tuliskan dalam bentuk dy per dt, yang mana ini kita tuliskan sebagaimana bentuk umum dari persamaan diferensial biasa orde 2 tadi. Namun di sini kita punya X dan di sini kita punya Y. Jadi di sini X aksen disubstitusi menjadi Y. Dengan demikian kita memiliki sistem persamaan diferensial yang terdiri dari dua persamaan, dan variabelnya adalah variabel X dan variabel Y yang masing-masing bergantung pada T atau waktu. Setelah kita memperoleh sistem persamaan diferensial orde 1 dari persamaan diferensial orde 2 tadi, maka kita bisa menerapkan teknik penyelesaian sistem persamaan diferensial orde 1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini kita misalkan kita diberikan masalah nilai awal orde 2 berikut. Untuk menyelesaikan MNA orde 2 ini, kita akan mereformulasikan MNA orde 2 ini ke dalam sistem MNA orde 1. Sebelum kita reformulasikan ke dalam sistem MNA orde 1, sebaiknya kita tuliskan dulu MNA orde 2 ini ke dalam bentuk baku, yaitu di ruas kiri kita tuliskan yang mengandung turunan yang kedua, sementara sisanya kita letakkan di ruas sebelah kanan. Kemudian kita gunakan pemisalan. Dalam hal ini kita substitusi X aksen T sebagai Y. Dari sini kita akan punya bahwa dx per dt ini sama dengan Y. Kemudian turunan keduanya atau X aksen T ini tentu saja adalah Y kita turunkan terhadap
T. Sehingga kita akan punya dy per dt ini sama dengan X aksen T yang tadi sudah kita tuliskan dalam bentuk baku, sehingga kita punya min 4 X aksen yaitu Y dikurangi 5X. Nah, dari sini kita sudah berhasil memperoleh sistem masalah nilai awal orde 1 dari PDB orde 2. Dalam bentuk yang lebih rapi, ini adalah penulisan dari sistem MNA orde 1-nya. Kemudian kita bisa menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan sistem masalah nilai awal orde 1 ini. Tabel berikut merangkum hasil hampiran XT dengan ukuran langkah H sama dengan 0,1. Pada iterasi ke-50, yaitu pada saat T sama dengan 5, nilai hampiran X sangat mendekati nilai eksaknya. Pada bagian ini, kita hanya fokus pada nilai-nilai untuk hampiran X. Kita tidak melihat nilai-nilai hampiran Y karena memang PDB orde 2 yang kita ingin selesaikan hanya melibatkan variabel tak bebas X saja. Dari penjelasan dan contoh sebelumnya, secara umum PDB orde tinggi dalam hal ini PDB orde 2 dapat diselesaikan dengan mereformulasikannya menjadi sistem persamaan diferensial orde 1. Selanjutnya, setelah kita memperoleh sistem persamaan diferensial orde 1, kita cukup menerapkan metode numerik yang sudah dibahas untuk sistem persamaan diferensial orde 1 yang sudah kita pelajari.